Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Puji selalu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli dan sahabat beliau sekalian, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang berbahagia ini, semoga selalu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala hingga dapat kita mengikuti yaitu pengajian kita sebagaimana biasanya pada malam-malam yang sebelumnya. Pada malam hari yang berbahagia ini, semoga selalu Allah memberikan keberkahan kepada kita, yaitu selaku kita umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Judul yaitu pengajian kita pada malam yang berbahagia ini yaitu fardu wudu. Dikarenakan fardu wudu ini adalah segala amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai kita kepada Allah kalau bukan dengan cara yaitu bersuci. Tidak akan menjadi amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita membersihkan diri yaitu berwudu. Maka dengan karena itu, sebelum kita menunaikan ibadah kita yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu terdapat yaitu dengan hukum-hukum yang wajib yang harus kita laksanakan selaku kita umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-miraqib famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-qa'bain." Dikarenakan adalah segala amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan dengan seperti ini adalah semua amal akan tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, apabila engkau berdiri yaitu kepada solat, artinya kepada sembahyang, faghsilu wujuhakum, basah oleh kamu akan wajah kamu, artinya muka, wa aydiyakum, dan kedua tangan kamu, ila mirafiq, sampai kedua siku, wamsahu bi ru'usikum, basuhlah sebahagian daripada kepala kamu, kulit kepala, wa arjulakum ilal qa'bain, dan dua kakimu sampai kedua mata kakimu. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebelum menghadap kepada pekerjaan amal-amal yang lain. Dikarenakan wudu itu adalah dahulu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ke negeri yang lain, sebelum hijrah Nabi, yaitu sudah ada kepada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setahun untuk umatnya sudah ditentukan dahulu artinya. Maka dengan karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum Rasulullah hijrah ke negeri keluar daripada kota Mekah, maka wudu itu sudah ada setahun sebelum hijrah Nabi. Maka bagi pengikutnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin, tidak menerima oleh Allah akan sembahyang bighairi tahurin, dengan ketiada berwudu, dengan tiada bersuci. Karena wudu sudah duluan sebelum hijrah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka fardu ini 6 perkara. 6 perkara fardu wudu. Yang pertama fardu wudu niat. Sengaja dengan perbuatan, tidak dinamakan niat itu awal perbuatan. Niat sengaja dengan perbuatan, tidak dikatakan niat itu awal daripada perbuatan. Apa saja yang kita kerjakan itu bukan namanya niat. Misalnya kita mau mengerja solat. Sebelum kita berdiri, yaitu di atas musalla menghadap kiblat, lalu kita berniat. Di luar daripada itu bukan namanya niat. Jadi apa namanya? Itu cita-cita. Atau sering dikatakan rencana. Kalau misalnya hari ini kita mau berangkat ke suatu tempat, itu bukan niat, tapi disebutkan rencana. Rencana besok mau berangkat ke suatu tempat. Besok rencana mau memenuhi undangan. Itu namanya rencana. Bukan yaitu niat untuk mengerjakan sesuatu. Karena niat ini adalah di dalam perbuatan, bukan sebelum berbuat. Maka Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan yaitu kepada umatnya, innama a'malu binniyat. Ini terdapat di dalam hadis Bukhari. Innama a'malu binniyat. Hanya saja segala amal itu dengan niat. Artinya disertakan dengan niat. Tidak ada terjadi pekerjaan amal yaitu kalau bukan dengan niat. Maka walaupun kita lafaz nawaitu wudu'a fardu ala lillahi ta'ala, sengaja aku bersuci berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Sengaja aku bersuci atau berwudu karena Allah Ta'ala. Itu di dalam hati dikatakan yaitu niat. Maka niat disertakan. Tidak sah niat wudu yaitu niat mandi. Tidak sah niat wudu dengan niat mandi. Mandi yang mana? Mandi cuci badan, membersihkan badan. Niat mandi membersihkan badan. Ini tidak sah wudu dengan niat mandi. Sah niat wudu dengan bahasa kita masing-masing. Sah niat wudu dengan bahasa kita masing-masing. Lafadznya dengan bahasa Arab atau kita niatkan dengan bahasa suku, dengan bahasa apa saja. Itu sah. Yang kedua fardu wudu, membasuh muka. Batasan muka yaitu batas yang tumbuh rambut di kepala. Batas tumbuh rambut di kepala itu dikatakan muka. Wajib membasuhi muka, baik pun jenggot yang tebal. Sekalipun jenggot itu tebal, ini wajib dibasuhi. Wajib dinyela-nyelakan jenggot yang tebal. Wajib membasuhi bibir. Bibir ini harus digosok-gosok. Karena bibir kadang-kadang ada yang
yang besar celahnya bibir, tidak sampai air wudu. Maka ini digosok-gosok bibir sampai merah dia bibir. Maka tidak sah wudu apabila tidak sampai air kepada bibir yang celahnya yaitu lebih besar. Maka ini bibir ini wajib untuk digosok-gosok supaya sampai airnya wudu. Orang yang kungsa atau namanya perempuan yang berjenggot, orang kungsa atau perempuan yang berjenggot wajib membasuhi yaitu lahir dan batin daripada jenggotnya. Jenggot manusia yaitu kungsa ataupun wanita yang punya jenggot, ini wajib dibasuhi yaitu jenggotnya, dinyela-nyela jenggotnya. Karena wanita juga ada jenggotnya yang tebal, ada jenggotnya yang tebal, asli tebal. Seperti dalam sejarahnya kita orang Aceh yaitu Sunyadin. Sunyadin punya jenggot yang tebal. Maka luar biasa wanita punya jenggot juga yang tebal. Jangan heran, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dua muka wajib membasahi yaitu dua mukanya. Orang punya dua muka. Mukanya dua. Dua muka yaitu wajib membasuhi dua mukanya. Jangan heran orang dua muka. Seandainya bukan sihir raja sujud, dia wajib wudu seperti kita juga. Karena itu adalah orang yang paling sihir, dia 7 kepala, 7 muka. Itu raja sujud. Tapi dia bukan orang yang ahli ibadat, dia tokoh sihir. Jangan heran dua muka yang ditulis di dalam kitab. Yang 7 kepala ada manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fardu wudu lagi yaitu farduin. Termasuk juga farduin yang ketiga yaitu tentang masalah wudu. Farduin yaitu membasuh yaitu dua tangannya sampai 2 siku. Membasuh 2 tangannya sampai 2 siku. Bagusnya dibasuh 2 tangan sampai 2 siku yaitu yang lebih. Yang lebih supaya tidak lagi meragukan ketika kita wudu kena air atau tidak. Ini harus dilebihkan. Seperti kita buat sesuatu, misalnya ukuran yang pas seperti ini tentu nanti ketika kita letak pada tempat yang kita tentukan, ini tentu akan bakal tidak sempurna. Karena dia adalah tidak cukup pada ukurannya, tidak sampai pada sesuatu maksud kita. Seperti kita membuat jembatan. Kalau jembatan ini misalnya 1 meter, dipotong 1 meter, pasti akan jatuh. Juga ini adalah ijtihad dalam masalah berwudu. Dilebihkan. Wajib membasuh 2 tangan yang bercabang. Apabila tangan kita bercabang, ini bercabang. Ini wajib dibasuhkan yaitu semuanya cabang. Baik tangannya yang bercabang atau anak jarinya yang bercabang, ini semuanya wajib dibasuhkan semuanya. Wajib dibasuh merata. Kemudian wajib dibasuhkan pada tempat yang kena wudu itu yaitu barang yang terhalang daripada wudunya. Misalnya ada cat, misalnya ada sisi ikan, misalnya ada yang lain yang bisa menghalang sampainya wudu, ini wajib disampaikan air. Maka sebelum berwudu ini harus diperiksakan pada tempat yang wajib wudu supaya tidak terhalang daripada wudu. Yang keempat farduin lagi yaitu
menyampaikan air sedikit pada kulit kepala. Menyampaikan air sedikit pada kulit kepala. Pada kulit kepala, sebahagiannya, biarpun selembar daun yang kena, yang pentingnya kulit kepala kena air. Biar ditetes atau bagaimanapun, yang pokoknya wajib kena air pada sebahagian kulit kepala. Wajib kena air. Kalau tidak kena air pada sedikit selembar daun, selembar rambut atau kulitnya, itu tidak sah wudu. Maka wajib kena air sedikit. Bagusnya yang banyak. Kemudian yaitu fardu wudu lagi tertib. Tertib ini membasuh yaitu kedua kaki dan mata kaki. Membasuh kaki. Kaki juga ini harus dibasuh. Kaki yang sebelah kanan dimulai. Lalu di dalam celah-celah kaki diratakan air sampai kedua mata kaki. Juga yang lebih diratakan. Supaya jangan ada yaitu di kuku-kuku kaki kita. Kadang-kadang yaitu kuku kaki kita tidak sampai air. Kenapa tidak sampai air? Karena kuku kita yaitu di dalam kuku seperti punyu sedang beol. Coba lihat di pinggir laut atau di mana-mana saja, lihatlah yaitu kuku punyu. Sudah di dalam kukunya semua jenis ada. Bahkan bisa tinggal di dalam kuku yaitu cacing. Cacing krimi di dalam kukunya. Karena salingnya kuku itu tergulung, tergulung panjang, maka di dalam kuku itu bisa mencegah wudu. Lihat kuku kaki. Kalau kita mau mengerjakan solat, maka berwudu itu kuku kaki dipotong, dicongkel yang bagus. Supaya sampai wudu. Berarti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna. Jangan asal-asal kita mengerjakan dengan berwudu saja. Asal sudah berwudu tapi tidak membersihkan, yaitu di celah-celah kuku kita, bisa menghalang wudu. Yang keenam, tertib. Tertib ini adalah peringatan, mengingat. Tertib ini mengingat. Abda'un bima bida Allah bihi. Memulai olehmu dengan yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memulai olehmu dengan yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dimulai oleh Allah? Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ingat, jangan bertukar. Faghsilu wujuhakum. Yang pertama membasahkan yaitu muka. Kemudian kedua tangan. Kemudian sedikit air di kepala. Kemudian baru kaki. Itu dinamakan tertib. Dinamakan tertib. Sahlah wudu itu dengan niat mandi janabah. Tidak sah wudu dengan mandi biasa. Tapi sahlah wudu dengan mandi janabah. Kalau main-main dalam berniat, itu tidak sah. Main-main, itu tidak sah. Sah mandi, sah wudu dengan niat mandi janabat. Kalau bermain-main di dalam hal itu, niat, maka tidak sah. Jika seorang berwudu, ini perlu juga. Jika seorang berwudu,
dalam keadaan misalnya kita enggak sehat. 4 orang yang berwudu dengan izin kita. Misalnya kita sakit, kita tidak bisa berwudu. Baik di rumah sakit, di ranjang. Ataupun kita di rumah enggak bisa bangun. Ya. Sah berwudu oleh 4 orang lain dengan izin kita. Tidak boleh bersamaan. Kalau misalnya sekali dia kerja yang basah muka, basah kepala, basah tangan, basah kaki. Ini tidak sah semuanya, yang sah muka. Tapi bagaimana? Berurut tertib. Setelah dibasahi muka oleh seseorang, kemudian dibasahi kedua tangan, kemudian dibasahi yaitu sebahagian kepala, kemudian dibasahi kaki. Ya, dengan niatnya dia